Bakpaonya lembut, ada kenyalnya juga ya. Kita akan tahan isiannya pakai jempol ini, sembari kita bikin pinggirannya dicubit-cubit gitu ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin bakpao ya. Bakpao yang pastinya mudah. Dan untuk isiannya sebenarnya kalian bisa menggunakan apapun. Tapi yang hari ini kita akan bikin adalah isian ayam jamur. Dan sebelum kita mulai, jadi bakpao tuh yang aku pernah coba kayak besar-besar gitu. Dia agak sedikit ada kenyal-kenyal, tapi pastinya enak juga. Ada juga tipe bakpao dimsum ya, yang kalau dikukus tuh dia bakal pecah, atasnya merekah. Lebih lembut, kayak teksturnya kayak bolu kukus. Nah, tapi kita nggak akan bikin itu karena itu prosesnya juga jauh lebih panjang. Mungkin lain kali aja dia harus bikin dulu starter ya dan lain-lain. Dan yang hari ini kita akan bikin ini yang lebih langsung gitu loh, straight ya. Tapi kadang kendalanya, mungkin kalian juga pernah ngalamin kalau bikin bakpao kayak gini kan dia bahan-bahannya sangat-sangat mendasar ya. Dia cuma terigu, kadang pakai susu, pakai air. Nah, jadi kadang kalau misalnya metodenya ada yang kurang benar, itu kadang bakpaonya jadi bau mentah. Kalau nggak atasnya jadi keriput-keriput. Ketika dingin tuh dia jadi bener-bener tough atau keras ya. Karena yang kita olah ini bakpao itu hydrationnya atau kadar airnya dia cukup rendah dibandingkan kalau kita bikin roti ya. Oke, daripada panjang lebar langsung aja kita mulai. Nanti aku akan share juga sedikit tips and trick. Yang pertama untuk adonan bakpaonya ya. Jadi di sini kita memerlukan tepung terigu. Di sini aku menggunakan protein sedang. Lalu di sini aku akan menggunakan pati jagung dari Han Maizena ya. Ini fungsinya nanti dia untuk memberikan tekstur yang sedikit lebih kenyal dan juga lebih lembut ya di mulut itu. Terus selain itu tentunya kita perlu gula, garam, ragi, baking powder opsional nih supaya mengembangnya dia bubble-bubble-nya lebih merata. Lalu untuk liquidnya di sini kita akan perlu susu dan juga minyak ya. Nah, kalian mau pakai shortening supaya lebih lembut itu bisa, atau mentega putih. Cuman di sini aku pakai yang bahan yang selalu ada, minyak goreng. Nah, untuk isian ayam jamurnya di sini tentunya kita akan memerlukan ayam ya. Di sini aku cincangnya sedikit halus, cuman kalau kalian mau bertekstur boleh di mix sama yang dipotong kotak-kotak juga itu bisa. Lalu kita juga perlu bawang bombay, daun bawang, jamur, bawang putih, jahe yang akan kita ambil airnya saja. Lalu untuk bumbu-bumbunya juga di sini ada saus tiram, kecap asin, kecap manis, minyak wijen, penyedap atau kaldu bubuk, garam, merica, dan yang buat lebih merekatkan satu sama lain kita perlu putih telur dan juga pati jagung Han Maizena ini. Oke, jadi pertama ini kita akan bikin adonan bakpaonya dulu. Ini kita campur semua bahan kering jadi satu di dalam mangkok seperti ini. Lalu kita akan masukkan bahan cairnya di tengah-tengah. Terus ini kita aduk aja menggunakan sumpit ya, supaya tangannya nggak belepotan kemana-mana. Nah, kalau udah menyatu kayak gini, ini kita boleh gabung semuanya jadi satu supaya dia lebih homogen. Sebentar aja nggak apa-apa. Dan since raginya belum dilarutkan dan juga gulanya belum dilarutkan, ini aku mau biarin dulu sekitar 15-30 menit ya, tertutup supaya nanti bantu gulanya larut dan baru kita akan olah adonannya. Nah, ini udah sekitar 30 menit, dia nggak akan terlalu mengembang karena raginya ini belum menyatu dengan adonan ya. Terus ini kita akan ulenin dengan cara khusus tentunya. Ini working surface kalian boleh kalian taburkan dengan terigu, lalu kita ulenin aja sebentar. Nah, ini penting ya karena ini tadi aku udah bilang hydrationnya dia rendah. Jadi kalau kalian uleninnya kayak gitu dia akan pecah-pecah, nggak akan nyatu gitu. Jadi nggak akan lembut. Padahal kita perlu dia diulenin sampai semuanya pastikan menyatu ya. Jadi kalau menurutku cara yang paling efektif adalah kita giling aja. Ini kayak bikin adonan mie gitu. Terus kita lipat. Nah, sembari ngelipet kita mencari bentuknya nanti supaya jadi persegi gitu ya, atau nggak persegi panjang supaya nanti memudahkan kita mengolah ya. Ini kita giling lagi. Nah, nanti mungkin adonan kalian itu ketika ditipisin udah terlalu kayak mau pecah gitu. Ini nggak apa-apa, boleh di resting lagi.
lagi 5-10 menit. Jadi adonannya dia udah relax lagi, baru kita pipihin lagi ya. Nah ini setelah di resting gini, tuh kalian bisa lihat permukaannya udah semakin lembut, semakin lembut. Aku bakalan lipat-lipat 8-10 kali juga kayaknya cukup sih. Nah ini dibikin persegi gini ya, supaya nanti memudahkan selalu. Kasih terigu juga jangan banyak-banyak, nanti dia adonannya makin tough. Nah ini kalau misalnya udah yang kedua kalinya, adonannya kalau kalian pegang ini dia udah jauh lebih lembut. Dan juga kita giling gini, dia semakin mudah untuk jadi pipih ya, tipis tuh. Kalau awal-awal tuh dia kayak kenceng banget gitu kan. Oke, udah gini aku akan diamkan sambil mempersiapkan untuk isiannya ya. Jadi kurang lebih 30-40 menit kali ya, bisa sampai 1 jam juga. Oke, yang pertama kita akan tumis dulu jamur, daun bawang, dan juga bawang bombay. Tuang minyak, jangan terlalu sedikit juga, supaya nanti ini jamur dan lain-lain bener-bener kegoreng wangi ya. Jamur masuk pertama. Next, daun bawang. Bawang bombay. Oke, aduk aja daging, garam, dan juga ini ya, boleh penyedap, kaldu jamur. Resep lengkap udah ditulis semuanya di description box. Terus ini kita aduk sampai dagingnya kayak agak lengket-lengket gitu. Kalau udah, ini kita akan masukin bahan lain. Ini gulanya, bawang putih. Nah, bawang putihnya kenapa tadi nggak ikut ditumis? Biar wanginya dia lebih tajam aja gitu. Terus untuk jahe, ini aku campur air. Kita perlu air juga supaya bikin adonannya juicy, jadi ini airnya agak banyak. Nah ini aduk-aduk-aduk supaya semuanya terinfuse ke si airnya ya. Terus kita akan saring, peres ya, jangan lupa peres supaya keluar semua sari jahenya. Nah terus ini kita masukin aja bahan lainnya ya. Jadi garamnya tadi emang nggak terlalu banyak karena kan kita pakai kecap manis, saus tiram, kecap asin, itu udah mengandung asin semua. Minyak wijen opsional ya. Terus kita masukin juga tumisannya tadi, udah wangi. Oh ya, jangan lupa juga merica ya, tadi aku lupa masukin. Nah, dan nggak lupa untuk membantu merekatkan dan juga bikin si tekstur ayamnya lembut, ini kita kasih maizena ya, aku pakai Han maizena. Nah, kalau udah kalian lihat ini konsistensinya. Jadi dia kalau misalnya terlalu kental juga nanti dia kurang berkuah gitu kan. Kalau kita beli bakpao ayam tuh yang enak ada kuah-kuah dari ayamnya nanti yang bakal nyerep ke si bakpaonya itu. Dan kalau terlalu cair nanti kita bungkusnya setengah mati ya, susah. Udah gini bisa kita diamkan. Sebenarnya bisa aja sih langsung diisi atau apa, tapi kan since kita masih tunggu adonan bakpaonya juga, dan nanti bakal enak juga ke adonannya ini ya. Ayam kan kalau misalnya dia udah direndam sama garam, gula dan lain-lain, dia nanti lebih firm, rasanya makin nyerap, teksturnya makin apa ya, kayak ada crunchy-nya gitulah jadinya intinya ya. Nah, ini udah sekitar 40 menitan, dia udah mengembang ya. Kita akan bentuk sekarang ya, kita akan shape ya. Supaya nggak nempel boleh pakai minyak, boleh pakai tepung.
kita akan gepengin lagi supaya kalau ngegilas rata bisa aku kayak gini. Nah, udah gini, kita akan gulung ya. Pastikan rapet. Nah, kalau udah rata kayak gini, ini sekarang kita akan potong-potong ya, bagi kurang lebih 8-12 ya. Kalau mau yang gede-gede itu bisa bagi 8, yang sedang biasa bagi 10, yang lebih medium lagi, lebih kecil itu bisa dibagi 12 ya. Nah, untuk bentuknya sendiri itu aku kasih lihat aja beberapa metode ya. Oke, jadi caranya ini kita ambil aja satu, terus kita agak gepengin gitu ya. Pastikan ini jangan kering ya. Terus ini kita akan pipihkan, tapi pengennya tuh tengahnya dia lebih tebel ya, supaya nanti ketika kita bungkus, jadinya tuh rata, isiannya ada di tengah, nggak ke atas banget atau ke bawah banget, karena kadang itu gampang sobek juga ya. Jadi pertama gini, kalian siapin rolling pin, maju mundur ya, maju, tarik lagi, maju, tarik lagi, di sekelilingnya ya. Nah, adonan bakpao ini dia pasti agak membal gitu, nggak apa-apa. Jadi kita biasanya 2-3 putaran. Nah, nanti kurang lebih jadinya kayak gini. Pastikan ya, ini bagian luarnya dia udah mulus. Kalau kalian mau yang bulat ya, kalau nggak bulat sih nggak masalah. Terus udah bikin kayak mangkok ini kita masukin isiannya sekarang. Biar spesial isiannya jangan terlalu sedikit juga. Kita akan tahan isiannya pakai jempol ini, sembari kita bikin pinggirannya dicubit-cubit gitu ya. Bisa ini yang di atas, kalau enggak jadiin bulat gini ya, bawahnya yang dipakai tuh. Oke, sekarang cara yang kedua ya, sama kayak tadi, kita pipihinnya sama persis, karena kita mau semua isiannya di tengah ya, simetris. Nah, kebayang ya kalau yang bagian sini yang nggak lebih tebal, dia bakal tipis. Ketika kita shape, dia akan makin tipis. Isiannya tuh nggak di tengah gitu. Ini sekarang kita nggak akan ngebalik. Nah, ini gini ya. Ini ditarik, majuin ke depan, dipencet ya. Terus tangan kita majuin dikit, tarik lagi, majuin ke depan, dipencet. Tangan kita majuin dikit, tarik, majuin ke depan, pencet terus kayak gitu ya. Lalu ini dipencet, pencet terus, pencet, 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 pencet. Nah, tuh dia sampai ngegabung jadi satu ya. Nah, kalau model yang gini ini jadi kayak model-model bakpao di Kung Fu Panda gitu ya. Tadi kan kita balik, ini nggak usah balik. Nah, ini untuk variasi juga kalian bisa isi dengan telur asin ya. Sama kayak tadi udah pipih. Ini kita kasih dulu sedikit isiannya buat base-nya, dasarnya ya. Terus ini telur asinnya kalau besar kita bagi 2 aja. Kita isi lagi. Udah, kita bungkus sama kayak tadi ya.
udah gini juga kita akan diamkan lagi sampai dia mengembang. Hati-hati ya, tadi kan pasti yang kita bentuk pertama tuh dia udah ngembang duluan. Nah, kelihatan kalau udah ngembang kurang lebih setengah jam, itu langsung kita kukus. Karena kalau misalnya dia overproofing juga nanti jadi bergelembung gitu, bakpaunya jadi kurang bagus. Nah, ini siapkan kukusan. Di sini aku menggunakan klakat ya, dari bambu. Cuman kalau kalian pakai yang metal stainless gitu, itu kalian bisa bungkus atasnya pakai lap ya, pakai kain supaya nanti airnya kan dia menguap, dia nggak netes-netes lagi ke bakpaunya. Tujuannya sebenarnya itu sih. Kalau airnya udah mendidih, ini kita boleh langsung kukus aja di atasnya ya. Jadi jangan dalam keadaan dingin. Lalu kita kukus sekitar 15 sampai 18 menit, tergantung ukuran dari bakpao kalian. Nah, kalau kukus pakai pan gini juga kali-kali kalian cek kalau airnya udah mau habis, harus cepet-cepet tambahin ya, takutnya nanti ada aroma gosong dan lain-lain. Sebelum resep-resep ini juga aku sering banget menggunakan pati jagung ini ya, Han Maizena. Fungsinya banyak, seperti tadi kita bikin adonan menjadi lebih lembut ya, adonan roti, bakpao, kalau nggak kalian khususnya bikin sponge cake yang untuk roll cake biar nggak gampang sobek ya. Terus bisa juga untuk pelembut daging ya, namanya velveting. Kayak isiannya tadi kita kasih dikit tepung maizena, itu akan ngebantu nanti dia isiannya jadi menyatu dan gak keset gitu, nggak ada gimana ya, kasar-kasarnya gitu ya. Kalian bisa gunakan juga untuk daging sapi, untuk yang lain-lain ya. Aku juga udah banyak share juga. Dan yang gak kalah penting juga untuk bikin cookies dan juga gorengan lebih renyah. Oke, kayaknya ini juga udah selesai. Sekarang langsung aja kita cek ya. Bakpaunya lembut, ada kenyalnya juga ya. Terus isiannya juga ini bukan tipe yang daging yang berat gitu loh. Dia kayak juicy, taste-nya juga gurih ya, dapet ya. Nah, selain ini juga untuk isiannya kalian bisa menggunakan apa saja ya. Mau manis, bisa pakai selai coklat, bisa pakai tausa atau apa itu namanya, kacang hitam itu yang manis ya, kacang merah, kacang hijau. Bahkan kalian kalau mau bikin yang lebih festif tuh yang style-style bakpao Hongkong juga pakai potongan daging, jamur apa itu juga bisa ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian recook, tag ke @devinahermawan @devispantry. Jangan lupa juga untuk cek Instagramnya Han karena lagi ada aktivitas tunjukkan resep kreatifmu. Oke, terlalu sayang kalau kalian nggak cek ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.